Ibu-ibu dan bapak sekalian, kenapa orang yang bermazhab berbeda, kenapa bertengkar? Gini, kalau ada orang, saya punya teman imam masjid, mengimami sholat subuh, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, nggak baca basmalah. Pagi harinya langsung dapat surat dari DKM, ucapan terima kasih. Apa maksudnya? Dipecat. Tidak baca basmalah. Betul nggak? Di Saudi baca basmalah nggak? Jadi kita kalau haji boleh nggak berjamaah di sana? Nah ini persoalannya. Dia tidak baca basmalah karena meyakini basmalah itu bukan bagian surat Al-Fatihah, jadi tidak boleh dibaca. Malah kalau dibaca sholatnya tidak sah karena membaca bagian yang bukan Al-Fatihah. Betul enggak? Kita di sini harus dibaca. Kalau tidak dibaca sholatnya tidak sah karena kita tidak membaca bagian dari surat Al-Fatihah. Betul enggak? Ini bertengkar. Tetapi saya mau nanya, waladdallin, amin tuh bagian Fatihah bukan? Nah, kenapa tidak dipertengkarkan? Kan lucu jadinya. Banyak kita ungkapkan persoalannya. Jadi itu hanya pikiran-pikiran saja. Ya sudahlah, kita berbeda pendapat silakan. Dan memang Allah sendiri tidak menghendaki sama. Jadi mau baca basmalah mau tidak, yang baca basmalah yang tidak, yang benar mana? Nah ini pertanyaan kurang ajar, sebab nanti jawabannya harus menyalahkan orang lain. Selagi batas fikih kita hanya alasannya apa? Kalau ada ya silakan. Nanti gimana? Ya empuh. Nanti akhirnya selamat enggak? Ya empuh, enggak tahu. Sama enggak tahunya kok. Jadi dengan demikian kita sama-sama tidak tahu Nabi Muhammad itu dulu sembayangnya baca basmalah tidak? Ayo. Sudah bilang aja enggak tahu, kok susah banget sih. Kalau enggak tahu jangan ngotot, gitu aja kok. Betul enggak? Saya lagi kunutan di suatu masjid, ditepak bid'ah. Ini kurang ajar banget ini. Begitu salam, saudara disuruh siapa di masjid ini pakai kunutan? Di sini nggak ada kunutnya, itu kan bid'ah. Dan sebabnya apa? Nabi tidak pernah kunutan. Saya bilang, kamu pernah ketemunya kapan? Katanya, kalesan katanya Sulaiman. Wah begitu katanya, kenceng banget katanya. Kita semuanya katanya kok Pak. Betul nggak? Katanya. Sama-sama nggak tahunya jangan bertengkar. Yang penting begitu assalamualaikum, rendahkan hatimu kepada Allah. Rabbana taqabbal minna salat, ya Allah mohon ditampi, karena aku nggak tahu Nabi sholatnya kayak apa. Soalnya tidak bisa dihadirkan Nabi di sini, nggak bisa kita tanya. Betul nggak? Selesai kan? Jadi ternyata apapun putusannya, karena hasil pikiran orang maka menjadi berbeda-beda. Jadi perbedaan mazhab itu nggak ada masalah, perbedaan agama tidak ada masalah. Yang disuruh kita wa'tasimu bihablillahi jami'ah, yang dilarang wala tafarraqu. Jadi kalau kamu bertengkar disuruh siapa kamu nih? Disuruh Allah, disuruh setan. Nah cerdas kengko. Ya udah nggak usah bertengkar lah, ngapain sih? Yuk kita berhenti bertengkar, kita bersahabat saja. Apalagi sesama agama Islam, dengan agama pun nggak ada masalah kok. Saya tidak merasa disuruh, saya tidak yakin bahwa kalau saya beragama Islam saya harus membenci agama lain, nggak ada urusan kok. Saya hanya mengatakan begini loh, Anda percaya Allah ada? Saya yakin Anda tidak akan bisa membuktikan adanya Tuhan secara fisik. Betul nggak? Orang yang tidak percaya Tuhan juga tidak bisa membuktikan ketidakadaan Tuhan secara fisik. 50-50. Betul nggak? Kembali kepada keyakinan kita. Betul nggak?
Ya itu loh. Ya sudah kita hormati aja, kenapa sih? Silahkan Anda pakai keyakinan Anda dalam ruang privat Anda, kan gitu persoalannya, ya begitu kan. Nah, saya berbuat baik kepada siapapun nggak ada urusan. Saya nggak pernah nanya kamu agamanya apa. Kalau ada orang tenggelam di sungai apa namanya nih? Di Sanggarung, tolong. Terus kamu agamanya apa? Kristen, masa bodoh dah gitu, masa begitu? Alhamdulillah nggak ada urusan. Kita kemanusiaan tuh nggak ada beda agama, nggak ada. Sukunya apa? Agama nggak, udah urusan manusia tuh nggak ada. Dan dunia membuktikan ketika Aceh tsunami, orang Amerika bantu kok, betul nggak? Orang Jepang bantu. Nah kalau sekarang ada orang yang agamanya lain kita kena tsunami, kamu bantu nggak? Kalau zakat, ada orang miskin tapi nggak sembahyang, dikasih nggak? Yo, dikasih nggak? Nah itu persoalannya. Padahal Allah kan nggak nyuruh zakat untuk orang yang sholat, kan nggak kan? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kamu sendiri yang nambah-nambah itu sebetulnya. Zakat itu untuk orang fakir miskin. Nggak ada syaratnya sholat atau tidak sholat. Nah sekarang guru fikih dapat zakat nggak? Kalau guru matematika dapat zakat nggak? Ya itu, ini masalahnya. Nah ini budaya kamu begini, jangan bilang Islam ya, ini budaya kita begitu. Karena pikiran kita. Jadi semua fikih sendiri, ini pikiran manusia itu tidak ada jaminan dia benar. Kita tidak pernah mencapai kebenaran mutlak, Pak. Betul enggak?